Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Oke. Nah, di sini kita langsung saja agar lebih memahami, mungkin kita dihadapkan dengan suatu masalah biar kita lebih memahami apa sih maksud dari kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Oke, di sini ada Zainul, Evan, dan Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali, Evan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama, jelaskan. Nah, jika kita sudah memahami tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar, mungkin kita dengan mudah menentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama. Oke, diharapkan setelah kalian mengerti dan kalian akan mendapatkan jawaban seperti ini. Pola makan Zainul, Evan, dan Thohir adalah kelipatan persekutuan 2, 3, dan 5. Jadi, Zainul, Evan, dan Thohir akan makan bersama-sama lagi setelah 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. 30 hari terhitung sejak hari mereka makan bersama pertama kali. Oke, seperti itu ya. Jadi, di sini sudah dijelaskan bahwa jika KPK antara 2, 3, dan 5 itu adalah 30. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya di sini ada kelipatan persekutuan dan kelipatan bilangan bulat positif. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan apa kelipatan persekutuan dan apa kelipatan persekutuan terkecil. Nah, selanjutnya ada kelipatan-kelipatan di sini. Terus mana kelipatan persekutuannya? Misalnya antara kelipatan persekutuan antara 2 dan 3, misalnya 2 dan 3. Maka kelipatan persekutuannya ada pada 6 yang sama-sama 12, ada 18, ada dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan persekutuan 6, 12, 18. Sedangkan persekutuan terkecil itu biasa kita tulis dengan KPK antara 2, 3 dan 2 dan 3, itu kita lihat persekutuannya tapi diambil yang terkecil. Terkecilnya adalah 6. Berarti KPK-nya kelipatan persekutuan terkecil adalah 6. Kelipatan persekutuannya yang mana? 6, 12, 18, 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Gimana? Sudah paham kan sampai sini? Nah, oke. Misalnya kelipatan persekutuan antara 7 dan 4. Antara kelipatan persekutuan terkecil antara 7 dan 4 atau 4 dan 7 sama saja ya. Nah, di sini kita lihat yang sama-sama ternyata di sini ada 28. Apakah di bawah 28 ada yang sama? Tidak ada ya, yang sama. 7, 14, 21. Di sini tidak ada 7, 14, 21. Maka KPK-nya 28. Nah, seperti itu ya adik-adik. Gimana? Oke, kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Ada soal. Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. Pada bagian A 6 dan 15, bagian B 3, 6 dan 8, bagian C 6 dan 18, dan bagian D adalah 17 dan 23. Nah, jika kalian daftarkan kelipatannya, maka akan seperti ini. Kalian akan ketahui KPK-nya seperti apa. Nah, di sini antara 6 dan 15, kelipatan terkecilnya ada di 30. Nah, sama-sama dia, sehingga KPK-nya 30. 3, 6, dan 8 ada 24. 24 dan 24. Ternyata kelipatannya yang sama ada di 24. Maka KPK-nya adalah 24. Dan antara 16 dan 18 ada 144. Nah, sehingga di sini adalah KPK-nya 144. Karena kelipatan yang sama berada pada 144. Nah, di sini
pada bagian D, kalian silakan cari dengan mendaftarkan sendiri kelipatannya. Pak Guru akan beritahu jawabannya. Kalian akan latihan mencari kira-kira persekutuan terkecilnya ada di mana. Nah, di sini KPK antara 17 dan 23 itu adalah 391. Nah, adik-adik silakan coba di rumah ya. Nah, jika sudah paham tentang KPK ini, maka kita lanjut dengan menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Misalnya antara 90 dan 168. Wih, kalau kita daftarkan kelipatannya lumayan besar nih. Bukan lumayan besar, ini sudah besar ya bagi kita harus 90, 180, 270, dan seterusnya. Terus kita akan ketemu di mana nanti persekutuan yang sama, yang terkecilnya. Nah, oleh karena itu ada metode yang memudahkan kita yang namanya faktorisasi prima. Nah, seperti apa? Langkah pertamanya menyatakan bilangan 90 dan 168 ke dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, dengan bantuan apa? Dengan bantuan pohon faktor. Nah, pohon faktornya seperti apa? Nah, seperti ini. Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Pohon faktor di sini, karena di sini kita mau mencari mengubah bentuk faktorisasi prima, nah kita bikin pohon faktor dengan angka-angka prima. Jadi 2, 3, 5, 7, jangan 4. 4 itu bukan bilangan prima ya. Jadi kita bagi dengan bilangan-bilangan prima di sini. Itu yang dinamakan pohon faktor prima. Sedangkan pohon faktor bisa dibagikan dengan angka saja. Tapi di sini kita mau ubah menjadi faktorisasi prima. Jadi kita harus membagi dengan angka-angka prima ya. Oke, di sini kita langsung saja 90 bagi 2, 45. 45 tidak bisa dibagi 2. Kita cari bilangan lain, bilangan prima lain yang selain 2, itu 3. 45 bagi 3, 15. Apakah 15 dapat dibagi 3? Masih bisa. 3 kali 5. 5 itu bilangan prima. Kalau sudah sampai di bilangan prima, kita cukupkan dia. Oke, sampai di sini gimana? Paham kan? Nah, begitupun dengan 168. Nah, seperti ini. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. 21 tidak bisa bagi 2. Kita cari bilangan prima terkecil lainnya selain 2, yaitu 3. Nah, kalau sudah sampai 7, 7 merupakan bilangan prima, tidak usah dibagi lagi. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, sehingga bentuk faktorisasi prima seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan faktorisasi prima. Gimana? Sudah tahu kan perbedaan antara faktorisasi prima dengan pohon faktor? Pohon faktor yang kayak gini, faktorisasi prima yang kayak gini. Nah, sudah paham kan adik-adik? Sehingga dalam menentukan KPK, di sini kita daftarkan semua bilangan pokoknya. Ada 2, ada 3, ada 5, ada di sini 2 sudah, 3 sudah, ada 7. Nah, tapi antara 2 di sini dan 2 di sini, kita pilih 2 yang mana? 2 yang pangkatnya paling tinggi, yaitu pangkat 3. Dikali dengan 3 di sini dan 3 di sini, kita pilih pangkat yang paling tinggi, yaitu 3 pangkat 2. 5 tidak ada pembandingnya. Sehingga KPK-nya yang kayak gini, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Sehingga hasilnya adalah kayak gini. 2520. Nah, seperti itu ya adik-adik. Gimana? Sudah paham kan? Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tentang menentukan KPK dengan pembagian bersusun. Seperti apa sih? Seperti ini dia. Nah, langkah 1, bagi ketiga bilangan tersebut secara bersusun sehingga hasil bagi semua bilangan adalah 1. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Misalnya 9, 15, 42. Pertama kita sama-sama bagi dengan 3. Bagi dengan 3 hasilnya adalah 3, 5, 14. Tapi di sini dia bagi dengan 14. Dia bagi dengan 2, habisin yang 14. Nah, kalau kita mau bagi dengan 3 misalnya kayak gini, bagi 3, itu hasilnya nanti akan menjadi 1,
Di sini turun 5 karena 5 tidak bisa membagi 3. Di sini 14 tidak bisa membagi dengan 3, turun 14. Baru kalau kita mau habisin 5 dulu di sini. Nah, sehingga di sini tetap 1, 5 bagi 5 1, 14 tidak bisa nih dibagi 5. Jadi turun 14. Baru kita habisin 14. Bagi 2, 7. Nah, di sini 7 tidak bisa lagi karena dia bilangan prima. Kalau dia sudah habis, kalau dia sudah sampai di sini, maka kita stopkan dia. Oke? Gimana? Sudah paham sampai di sini? Nah, kalau sudah sampai di 1, maka kita hitung 3 kali 3 kali 5 kali 2. Nah, jadi KPK-nya adalah seperti ini. Nah, di sini ada 3 kali 3 kali 5 kali 2 kali sama bagi 7 lagi 1. Biar dia sisa 1. Oke? Nah, kalau dia sudah sama-sama 1 semuanya di sini, ingat bagi ketika bilangan tersebut secara bersusun hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1. Nah, kalau semua sudah 1 kayak gini, kita kalikan semuanya kayak gini sehingga hasilnya adalah 630. Gimana? Sudah paham kan? Nah, oke, yang selanjutnya menentukan FPB dengan faktor prima. Menentukan FPB dengan faktor prima itu sama ya, bikin faktor prima. Kenapa faktor prima? Karena kita mau mencari dan mau melihat mengubah ke dalam bentuk faktorisasi prima sehingga faktorisasi primanya terbentuk dari ini nih. Oke, sudah. Dan bedanya faktorisasi untuk menentukan FPB di sini, kalau FPB kita melihat bilangan pokok yang sama antara 2, 3. Kenapa tidak 5 dan 7? 5 tidak ada di sini, 7 juga tidak ada di sini. Jadi cukup 2 dan 3 saja yang sama-sama ada. Lalu bagaimana? Kita pilih 2 yang di atas atau 2 yang di bawah? 2 yang di atas. Kalau FPB kita pilih yang pangkatnya paling kecil, yaitu pangkat 2 pangkat 1, begitu juga dengan 3 pangkat 2 jangan kita ambil karena ada yang pangkat paling kecil yaitu 3 pangkat 1, sehingga FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Penjelasannya seperti ini ya, seperti ini ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan pilih yang pangkatnya rendah. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Oke, yang selanjutnya kita coba tentukan FPB dari 24, 48, dan 72. Nah, di sini 24 dengan faktor prima ya. Pertama dengan faktor prima, yang kedua dengan tabel. Oke, kita coba semuanya ya. Faktorisasi prima yang kayak gini. 24 2 dengan 12, 2 dengan 6, 2 dengan 3. 48 itu ada 2 dengan 24, 2 dengan 12, ada 2 dengan 6, ada 2 dengan 3. 72 itu ada 2 dengan 36, ada 2 dengan 18, ada 2 dengan 9, ada 3 dengan 3. Sehingga faktorisasi primanya terbentuk menjadi 2 pangkat 1, 2, 3, 2 pangkat 3 kali 3. Sedangkan 48 itu dari 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 4 kali 3. Nah, kali 3 yang ini nih. Nah, oke, yang selanjutnya 72. 2 pangkat 1, 2, 3, 2 pangkat 3, 78. 72, 2 pangkat 3 dikali dengan 1, 2, 3 pangkat 2. Nah, oke, kita lanjut. Di sini untuk penentuan FPB-nya ingat kita karena di sini bilangan pokoknya sama antara 2 dan 3, berarti kita tinggal tentukan 2 dengan 3 dikalikan. Pilih pangkatnya yang paling kecil, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3. Kita pilih 2 pangkat 3.
3 pangkat 1, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Kita pilih 3 pangkat 1. Sehingga 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1 sama dengan 24. Jadi FPB antara 24, 48, dan 72 itu adalah 24. Nah, sampai sini dengan menggunakan faktor prima seperti ini. Terus dengan menggunakan tabel kayak gimana? 24, 48, dan 72 itu kita sama-sama bagi dengan angka 2. Kita bagi dengan angka 2 ya. Jadi di sini 12, 24, dan 36. Masih bisa juga kita bagi dengan angka 2 semuanya. 6, 12, dengan 18. Masih bisa juga kita bagi dengan angka 2. Jadi 3 bagi 2, 6, bagi 2, 9. Nah, sampai sini bisa kita bagi dengan 3. Ada 3 bagi 3, 1, 2, dengan 3. Nah, kalau sudah ini tidak bisa lagi kita bagi. Kalau kita tidak bisa dibagi, cukup berarti FPB-nya adalah antara 24, 48, dan 72 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3 adalah 24. Nah, seperti itu kalau pakai tabel. Kalau dia tidak bisa dibagi, ketiganya tidak bisa dibagi, stop sampai di situ. Beda kalau di KPK, kalau satunya masih dapat dibagi, kita teruskan sampai hasilnya 111. Kalau KPK sampai di sini, ini masih bisa dibagi nih, sampai hasilnya 111. Tapi kalau FPB, kalau ketiganya tidak dapat dibagi, maka kita stopkan dia. Nah, paham kan cara menentukan FPB dengan tabel maupun dengan faktorisasi prima? Lalu bagaimana dengan KPK? Oke, KPK antara 24, 48, dan 72 itu kita dapat dari di sini ada 2 dengan 3 karena tidak ada angka-angka yang lain. Tapi di sini kita pilih dengan angka yang paling tinggi nih. Ada 2 pangkat 4, jangan pilih 2 pangkat 3 ya, karena ada yang lebih besar. Dengan 3 pangkat 2, sehingga di sini hasilnya adalah 16 dikali dengan 9 atau sama dengan 144. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan cara tabel? Jadi cara tabel 24, 48, 72 sama kita bagi dengan 2, itu hasilnya 12, 24, 36. Lagi kita bagi dengan 2, itu hasilnya 6, 12, 18. Kita bagi lagi dengan 2, itu hasilnya 3, 6, dengan 9. Kita bagi dengan mana yang kita mau bagi duluan? Bagi 3 ya, semuanya bisa ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita bagi dengan yang mana nih? Yang duluan, bagi 2 ya. Bagi 2 itu sama dengan, nah, di sini 1 tetap, di sini bagi 2 1, bagi 3 karena tidak bisa dibagi 2, itu kita tulis kembali 3. Lagi kita bagi dengan 3, sehingga sini 1, 1, 3 bagi 3, 1. Nah, kalau dia sudah 1 ketiga-tiganya di sini, baru kita stopkan. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 144. Gimana adik-adik? Sudah paham kan sampai di sini? Oke, jika sudah paham, sampai jumpa di latihan-latihan soal berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and share.